Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas materi kelas 5, tema ke-6, panas dan perpindahannya, subtema 1, panas dan kalor, pertemuan 1 bersama Bunei. Sudah siap belajar anak-anak? Mari kita baca dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. 2. Dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. 3. Dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. 4. Dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Perhatikan gambar berikut. Dicermati anak-anak. Yang pertama, gambar di pegunungan. Yang kedua, menjemur baju. Yang ketiga adalah air yang mendidih, ya. Semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Bagaimanakah cara mengukur energi panas? Mari, lanjutnya. Ada bacaan anak-anak, mari membaca sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu
Menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, anak-anak cermati kembali bacaan di atas. Bacaan di atas merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Pada media cetak, ada buku, majalah, dan koran. Nah, informasi apa saja yang kamu dapatkan dari bacaan di dalam buku ini? Yuk. Setelah anak-anak membaca bacaan, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? 2. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. 3. Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? 4. Tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. 5. Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? 6. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Ini nanti anak-anak kerjakan sebagai tugas hari ini. Nah, setelah membaca bacaan tadi, anak-anak masih ingat ya judul bacaannya apa? Selanjutnya, mencari kata kunci tiap-tiap paragraf. Contoh di paragraf ke-1, energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Nah, paragraf kedua, 3, 4 ada kata kuncinya masing-masing. Nanti silahkan dicari. Yang ketiga, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Bisa kamu jelaskan di kertas, kemudian bisa kamu jelaskan apa alasannya. Simaklah percakapan berikut. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya, Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya, Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Betul, Udin. Membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, setelah menyimak percakapan tadi, tentu saja anak-anak sudah tahu dan bisa memasukkan sumber energi apa saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kegiatan menanak nasi, alat yang digunakan panci dan kompor. Ada juga yang menggunakan penanak nasi elektrik. Nah, sumbernya apa? Panci dan kompor menggunakan api dari kompor, penanak nasi elektrik menggunakan listrik. Nanti anak-anak silahkan berlatih mencari alat rumah tangga yang bisa digunakan serta sumber energi panasnya. Setelah itu, anak-anak bisa memasukkan
dan mengelompokkannya ke dalam tabel. Nah, sumber energi manakah yang paling sering kamu gunakan? Dapatkah kamu menjelaskan alasannya? Baik, ini adalah percobaan membuktikan panas. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan kita amati. Silakan anak-anak membuat percobaan sederhana di rumah. Lakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, siapkan 3 wadah untuk es batu, 6 buah es batu dengan ukuran yang sama, dan pencatat waktu. Langkah-langkahnya, letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna yang bentuk yang sama. Yang kedua, 1 wadah diletakkan di luar ruangan, di bawah sinar matahari. Wadah kedua diletakkan di atas meja, dan wadah ketiga di dalam almari yang terlindung dari sinar matahari. Kemudian, kamu amati apa yang terjadi dari masing-masing wadah tersebut. Nah, setelah itu, tuliskan laporan pengamatanmu. 1. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? 2. Manakah es batu yang akan mencair terlebih dulu? 3. Mengapa? Jelaskan alasanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Dan yang keempat, apa kesimpulanmu? Baik anak-anak, terakhir kita refleksi. Apa saja hal yang menarik yang kamu dapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Dapat kamu jelaskan bagaimana caramu menghadapi tantangan pada masing-masing kegiatan? Bagaimana caramu untuk mengatasinya? Demikian anak-anak. Cukup sekian materi kita. Terima kasih. Salam sehat selalu dari Bu Guru. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.